Pendidikan adalah kompas bagi generasi masa depan. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kehadiran kecerdasan buatan, kini guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan nakoda yang harus adaptif, kreatif, dan literat teknologi. Ya pakai di operasi logika and rumusnya adalah seluruhnya jadi nol. Menjadi guru profesional di era digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mencetak generasi yang aplikatif dan siap kerja. Menjadi guru profesional di era digital bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas, tetapi juga tentang mampu beradaptasi, terus belajar, dan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Nama saya Wirhan Fahrozi, untuk gelarnya MCom S2 Komputer. Kampusnya dari UPI EPTK Padang. Guru TIK itu dari 2014. Nah, tapi nggak di sini, dulunya di sekolah lain, di Multikarya, Jalan STM. Nah, kalau di sini Bapak sekitar 2 tahunan lebih lah sedikit gitu. Pengalamannya bisa menghasilkan anak-anak yang mengerti tentang komputerisasi, digitalisasi, sama berhubungan sama jaringan, pemrograman, ya, robotik. Ya. Jadi kalau mereka keluar dari SMK, itu mereka punya pengalaman di bidang tersebut, jadi nggak susah untuk dapatkan kerja. Dan kalau masuk kampus juga nggak susah juga kan, nah, gampang dia untuk belajarnya. Kalau dari sisi saya pribadi, ketika belajar di praktisi, kita ngajarnya sesuai dengan komitmennya. Tapi ketika ngajarnya memang butuh hiburan, ya kadang-kadang kita hibur. Karena kalau sifatnya komputer ini kan banyak hitungan, banyak nguras kepala. Jadi memang ya secara profesional kita bisa juga ikuti arah mereka, ya kan. Anak-anak ini kan kadang memang butuh hiburan, kita kasih candaan sedikit atau segala macam gitu. Mungkin waktu belajar tadi ada juga saya sedikit bercanda atau segala macam. Itu membuat suasana lebih nyaman lah. Nah, tapi kalau dari sisi pendidikan ini ya kita harus ikut sertakan mereka. Kadang nanti dalam kompetisi ini kita ikutin, ada LKS-nya kan, lomba-lomba LKS-nya, dari sisi websitenya, desainnya itu juga kita ikutin. AI itu sebenarnya membantu kita, ya. Contohnya dari kami staf pengajar maupun siswanya. Saya ambil contoh sedikit di mapel pilihan. Mapel pilihan itu kita ada ngedesain nih. Nah, dengan desain yang kita bangun sebelumnya menggunakan aplikasi, berarti pakai skill. Kemudian kita bantu pakai AI. Biasanya anak-anak itu saya suruh pakai AI. Salah satu contohnya yang bisa ChatGPT atau Canva bisa convert juga ke ChatGPT. Itu saya suruh coba tolong edit lagi, tapi yang mesti diajari mereka cara membuat promptnya yang benar. Karena di AI itu fungsinya prompt, ya kan? Nah, itu dia. Jadi mungkin nanti hasilnya lebih bagus, lebih menarik daripada hasil yang mereka bangun sendiri. Sebenarnya mempercantik lah. Apa ya bahasanya itu, siswa punya basic keahlian, tapi dengan AI dipoles lagi jadi makin menarik. Saya pakai e-learning nih. Nah, baru kalau di kelas pakai laptop, PowerPoint. Kadang kalau laptop bermasalah, saya convert dari HP ke LCD. Materi seperti itu. Kadang saya meminimalisir penggunaan kertas tuh. Nah, jadi kalau ada bahan-bahan, paling saya suruh pakai e-book lah. E-book yang mungkin saya buat sendiri itu, baru kita terapkan, digunakan ke siswa. Mungkin langsung ke studi kasusnya. Misalnya kalau kayak pengkabelan tuh, kita ajari teorinya, cara kabel langsung pakai prakteknya. Nah, biasanya seperti itu ya, ada teorinya, mungkin teori nggak gitu banyak karena anak-anak kadang jenuh di teorinya, langsung ke prakteknya. Nah, kalau di pribadi saya sendiri, saya ada bangun sistem, saya bangun aplikasi. Ketika saya ngajar tuh, contoh kayak pengkabelan tadi, saya nilai nih pengkabelannya sudah berhasil. Jika saya setujui di aplikasi saya sudah berhasil, maka secara otomatis nanti akumulatif hasilnya itu dilaporkan ke wali siswa. Jadi ketahuan nih anaknya belum, ini sudah. Jadi nanti mungkin evaluasinya ke wali siswanya tahu kinerja dari si anaknya ini. Ya, mungkin ya kan kita nggak bisa ngelarang juga siap atau nggak, paling nggak orang tuanya juga harus bantu kita dong. Biasanya anak-anak yang punya pemahaman lebih bagus itu kita rangkul dia gitu, diikut sertakan dalam pembangunan aplikasi. Misalnya dia jago di coding tuh, saya ikut sertakan lomba LKS atau saya didik kembali gitu. Karena biasanya memang setiap
periode itu ada anak-anak yang punya kemampuan, ada yang jago desain tuh, punya keahlian di desain tuh kita rangkul. Memang kalau di sini biasanya dipakai itu, apa bahasanya ya? Diambil, dipilih untuk dididik tuh. Biar ikut kontes, misalnya kalau ada kontes gitu. Atau memang dididik keahlian tersebut biar bisa digali lagi lebih bagus lagi. Biasanya seperti itu, tergantung memang keahlian mereka masing-masing ya di bidang teknologi itu. Kalau saya pribadi sudah bagus lah ya untuk pelayanannya apa segala macam. Tinggal lagi memang kalau di sekolah kami ini memang butuh perangkat yang lebih bagus lagi untuk menyesuaikan dengan hal yang diminati oleh pasar. Sebenarnya mungkin kalau pemerintah udah bagus ngasih support seperti dana bantuan bos atau segala macam. Mungkin perangkat di kami aja yang mungkin butuh penyesuaian sama periode yang sekarang. Memang masih bisa dipakai, tapi memang ya pandai-pandai si gurunya lah untuk ngakalin agar device-nya ini bisa dimaksimalkan untuk ibaratnya kayak handphone lah. Handphone kita speknya kentang nih, tapi mau buat aplikasi lebih tinggi gitu. Nggak bisa ini diinstal di sini. Ya, jadi mau nggak mau guru yang mengolah otaknya untuk dibisa-bisakan lah gitu. Ya intinya kalau support dari pemerintah mungkin bagus lah, dari bantuan itu dia kasih kan. Tinggal lagi mungkin implementasi di sekolah mungkin yang harus diperbaiki lagi. Itu aja sih. Untuk rekan-rekan sesama pengajar itu sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi itu jangan dijauhi, seharusnya digunakan. Problemnya adalah di kita untuk menggunakan AI contohnya, itu kalau bisa pakai yang berbayar, minusnya di situ. Kebanyakan kita kan nggak mau bayar tuh, padahal masih ada loh yang $2, 1 bulan $2, ya itu kan sekitar 30.000 atau berapa ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita ngajar itu dipakai gitu. Toh kita juga mohon maafnya ya, dengan adanya bantuan tersebut kita bisa bantu loh kerja kita. Bahkan dari situ mungkin bisa cari rezeki lain misalnya. Ya kan? Misalnya mau desain nih, ada loh AI desain. Bisa juga loh hasil yang kan ada yang free sama pro pasti beda. Itu pasti bisa bukan hanya untuk di sekolah, untuk anak-anak, tapi hasilnya juga bisa kita jual. Ya sebenarnya kan kalau di sekolah ini murninya kita memang untuk ngajar kan, bukan untuk bisnis. Tinggal lagi kalau dengan bantuan AI itu kayak tadi saya bilang kan, hasil yang dibuat kita sendiri mungkin kalau dipoles dengan AI itu bisa lebih cantik ya. Saya nggak bilang AI itu nggak bagus, tapi bagus. Jadi kemajuan teknologi itu harus digunakan, jangan disia-siakan. Dari ruang kelas kita belajar satu hal penting. Teknologi, coding, dan AI hadir bukan untuk menggantikan guru, tetapi untuk memperkuat peran mulia mereka. Guru profesional adalah mereka yang merangkul teknologi sebagai sahabat belajar tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaan dalam membentuk karakter siswa. Karena pada akhirnya, teknologi sehebat apapun hanya akan bermakna di tangan guru yang hebat.